Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwanjo Sarosyad, NIM 200512140340 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan sejarah komputer. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita belajar tentang sejarah komputer, lebih baik kita mengetahui apa itu komputer. Pengertian komputer menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Blismer, komputer yaitu salah satu alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas, yaitu seperti menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan berbagai perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta dapat menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut Donald Sanders. Menurut Donald, komputer merupakan salah satu sistem elektronik yang dapat digunakan untuk memanipulasi suatu data yang cepat serta tepat, dirancang dan juga diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, serta memproses data hingga menghasilkan output yang berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Berikutnya, menurut Gordon Davis, dalam buku yang diberi judul Introduction to Computer, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komputer adalah suatu tipe khusus dari alat penghitung uang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa komputer adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa masukan data atau input, mengolah data atau proses, dan menghasilkan informasi atau output dengan menggunakan hardware dan software tertentu. Komputer memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada software, hardware, dan brainware. Kita masuk ke dalam software. Software adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak karena software secara fisik tidak dapat dilihat namun dapat dioperasikan. Yang kedua, kita masuk ke hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer yang merupakan perangkat yang dapat diraba dan dilihat secara fisik, serta perangkat yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Yang ketiga adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan hardware dan software komputer. Lalu kita masuk ke generasi komputer yang dibagi menjadi 5 bagian ya. Generasi pertama itu 1946 sampai 1959. Generasi kedua 1959 sampai 1965. Generasi ketiga 1964 sampai 1970. Generasi keempat 1971 sampai 2000-an. Dan generasi kelima adalah komputer masa depan sekarang sampai masa depan. Kita masuk ke generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 ya. Komputer generasi pertama adalah komputer yang berukuran besar dengan tabung vakum, hanya dapat melakukan satu tugas dan tidak memiliki sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah yang pertama, memiliki hardware berukuran besar. Yang kedua, kinerjanya lambat. Yang ketiga, program hanya bisa menggunakan bahasa mesin. Yang keempat, membutuhkan listrik yang besar. Yang kelima, kapasitas penyimpanan kecil. Yang keenam, perlunya mesin pendingin. Yang ketujuh, penggunaan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Contoh komputer generasi pertama, yaitu ada Datamatic 1000. Yang kedua ada IBM 709. Kita masuk ke generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Perkembangan komputer generasi kedua ditandai dengan penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum sebagai unit pemrosesan. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih kecil. Ciri-ciri komputer generasi kedua, yang pertama, kinerjanya lebih cepat. Yang kedua, daya listrik lebih cepat. Ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan generasi pertama. Dapat memproses secara real time dan real sharing.
kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage, penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Contoh komputer generasi kedua, ada ETL Mark III dan ada IBM 650. Kita masuk ke generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Penemuan sirkuit terintegrasi IC atau IC merupakan cikal bakal dari perkembangan komputer generasi ketiga. Hal ini menyebabkan ukuran komputer menjadi lebih kecil lagi, lebih cepat, lebih kuat, dan dapat menjalankan beberapa tugas atau disebut dengan multitasking. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah daya listrik lebih kecil lagi, harga lebih terjangkau, memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing, software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain, disket magnetik dengan penyimpanan eksternal. Ini adalah contoh komputer generasi ketiga, ada PDP-8 dan ada IBM 650. Kita masuk generasi keempat tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya MUX, Graphical User Interface atau GUI, dan komputer jinjing yang kita kenal sebagai sebutan laptop. Begitu pula dengan CPU yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ciri-ciri komputer generasi keempat menggunakan Large Scale Integration atau LSI, digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Contoh komputer generasi keempat ada Apple II dan DEC 10. Ini adalah komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit ya, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Ciri-ciri komputer generasi kelima menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat. Ini adalah contohnya komputer generasi kelima atau yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Kita masuk ke generasi pertama tahun 1946 sampai 1959 ya. Komputer generasi pertama adalah komputer yang berukuran besar dengan tabung vakum, hanya dapat melakukan satu tugas dan tidak memiliki sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi pertama adalah yang pertama, memiliki hardware berukuran besar. Yang kedua, kinerjanya lambat. Yang ketiga, program hanya bisa menggunakan bahasa mesin. Yang keempat, membutuhkan listrik yang besar. Yang kelima, kapasitas penyimpanan kecil. Yang keenam, perlunya mesin pendingin. Yang ketujuh, penggunaan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Contoh komputer generasi pertama, yaitu ada Datamatic 1000, yang kedua ada IBM 709. Kita masuk ke generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Perkembangan komputer generasi kedua ditandai dengan penemuan transistor yang menggantikan tabung vakum sebagai unit pemrosesan. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih kecil. Ciri-ciri komputer generasi kedua, yang pertama, kinerjanya lebih cepat. Yang kedua, daya listrik lebih cepat. Ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan generasi pertama. Dapat memproses secara real time dan real sharing. Kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage. Penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Contoh komputer generasi kedua, ada ETL Mark III dan ada IBM 650. Kita masuk ke generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970. Penemuan sirkuit terintegrasi IC atau IC merupakan cikal bakal dari perkembangan komputer generasi ketiga. Hal ini menyebabkan ukuran komputer menjadi lebih kecil lagi, lebih cepat, lebih kuat, dan
dapat menjalankan beberapa tugas atau disebut dengan multitasking. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah daya listrik lebih kecil lagi, harga lebih terjangkau, memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing, software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain, disket magnetik dengan penyimpanan eksternal. Ini adalah contoh komputer generasi ketiga, ada PDP-8 dan ada IBM 650. Kita masuk generasi keempat tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya MUS, Graphical User Interface atau GUI, dan komputer jinjing yang kita kenal sebagai sebutan laptop. Begitu pula dengan CPU yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ciri-ciri komputer generasi keempat: menggunakan Large Scale Integration atau LSI, digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Contoh komputer generasi keempat ada Apple II dan DEC 10. Ini adalah komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit ya, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Ciri-ciri komputer generasi kelima: menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat. Ini adalah contohnya komputer generasi kelima atau yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Ini adalah komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit ya, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Ciri-ciri komputer generasi kelima: menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat. Ini adalah contohnya komputer generasi kelima atau yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Ini adalah komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit ya, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Ciri-ciri komputer generasi kelima: menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat. Ini adalah contohnya komputer generasi kelima atau yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Ya, teman-teman, saya sudah menjelaskan pengertian dan sejarah komputer. Semoga ilmunya bisa kita terima dan kita dapat. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima ini cukup sulit ya, karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Ciri-ciri komputer generasi kelima: menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan memproses informasi meningkat. Ini adalah contohnya komputer generasi kelima atau yang disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Ya, teman-teman, saya sudah menjelaskan pengertian dan sejarah komputer.
Semoga semoga ilmunya bisa kita terima dan kita dapat. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.